Ledakan dari tombak naga emas belum sepenuhnya padam. Di dalam perut Suramandala, lorong-lorong batu bergetar tak menentu. Debu dan pecahan batu masih berjatuhan dari langit-langit, membentur lantai dengan bunyi bergemeretak. Retakan panjang membelah dinding, menyebar seperti urat patah yang dipaksa terbuka oleh kekuatan di luar nalar manusia. Beberapa makhluk eksperimen kelas tinggi, ada beberapa yang langsung mati terbelah oleh sambaran udara tombak naga emas, dan ada beberapa yang terlempar jauh dari pusat benturan. Tubuh-tubuh besar yang terlempar itu menghantam dinding lorong, terguling, lalu bangkit dengan gerakan tidak teratur. Sebagian pincang, sebagian mengaum sambil berlari tanpa arah. Ada yang berlari masuk lebih dalam ke lorong-lorong gelap Suramandala, dan sebagian lainnya terdorong oleh insting primitif, menembus celah reruntuhan dan keluar menuju hutan di sekitar pegunungan. Hutan Suramandala menerima mereka dalam senyap. Di sisi lain komplek, Garu masih berdiri di tengah puing dan sisa pertempuran. Nafasnya berat. Ia terkena dampak efek ledakan dari tombak naga emas. Darah mengalir dari luka di rusuknya, menetes perlahan ke lantai batu. Di sekelilingnya, beberapa eksperimen yang tersisa masih bergerak gelisah, namun tertahan olehnya. Garu tidak membiarkan mereka lolos. Satu persatu, makhluk-makhluk itu dilumpuhkan atau dihancurkan sebelum sempat menyebar lebih luas. Namun pikirannya tidak sepenuhnya di situ. Getaran besar kembali terasa dari ruang ritual utama. Garu menoleh. Di sana, Empu Kanaya. Tubuh gurunya tergeletak di dekat altar yang runtuh. Jubahnya robek, rambutnya berantakan. Mata yang dulu selalu dingin dan penuh perhitungan, kini terbuka kosong, menatap langit-langit batu tanpa fokus. Perana di sekeliling Empu Kanaya kacau. Bukan meledak, melainkan runtuh. Seperti bangunan yang kehilangan fondasinya. Garu melangkah mendekat dengan ragu yang tertahan. Ia berlutut di samping tubuh itu, meletakkan dua jarinya di leher sang guru. Detak nadi masih ada, lemah, tapi masih hidup. Namun ketika Garu mencoba memanggil namanya, "Guru, Guru, Guru!" Ia mencoba memanggil lebih keras, namun tidak ada respon. Mata Empu Kanaya berkedip pelan, tapi tidak mengenali apapun. Bibirnya bergerak tanpa suara. Nafasnya pendek dan terputus-putus, seperti seseorang yang baru terbangun dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Garu dengan suara rendah, namun penuh keheranan. Kekuatan yang luar biasa. Apakah ini kekuatan Arya yang sesungguhnya? Sampai dinding ini menganga lebar, seperti terkena tebasan pedang raksasa. Garu melihat ke sekeliling tempat itu dengan wajah terengah heran. Lalu ia kembali menatap gurunya yang mengepalkan erat tangannya. Ia seharusnya merasa puas. Ia seharusnya merasa lega. Namun yang muncul justru kehampaan pahit. "Guru," gumamnya pelan. "Aku sangat marah dan dendam padamu, Guru. Karena dari tanganmu lah aku kehilangan kakakku." Hening sesaat. Garu lalu melanjutkan. "Namun di sisi lain, aku juga merasa iba padamu. Kau yang dulu begitu membanggakan kelebihanmu, tapi sekarang kau seperti orang tua yang tak berdaya. Seperti terkena hukuman dari para dewa karena kepungahanmu selama ini." Lalu tidak menunggu waktu untuk berlama-lama, Garu menegakkan tubuh, memanggul Empu Kanaya ke bahunya dengan satu ayunan tangan. Ia membentuk lapisan perana pelindung sekitar mereka, melindungi dari reruntuhan yang masih berjatuhan. Saat itulah ia teringat. Aris. Garu menurunkan Empu Kanaya di tempat yang relatif aman, lalu melangkah cepat kembali ke pusat altar, ke tempat terakhir Aris terhimpit oleh tekanan perana yang mengerikan. Namun yang ia temukan hanyalah lantai altar yang retak dalam, membentuk cekungan besar. Batu-batu hancur berserakan. Jejak prana masih terasa samar, hangat, tapi cepat memudar. Aris tidak ada di tempat itu. Garu berdiri diam beberapa detik, menajamkan inderanya.
yang menyusuri sisa resonansi prana di udara. Kemana orang itu pergi? Ini aneh. Ini seperti bukan jejak prana manusia biasa. Tekanannya terlalu halus dan stabil. Ia berlutut, menyentuh lantai dengan ujung jarinya. Sisa energi itu mengalir jauh, menuju lorong samping yang tidak tercatat di peta Suramandala yang ia kenal. Lorong yang seharusnya tidak ada. Nafas Garu tertahan. Sejak kapan ada lorong di sebelah sini? Dan tidak mungkin dengan luka seperti itu. Kau jalan sendiri di lorong itu, Arya. Ia berdiri perlahan, menatap ke arah lorong gelap itu. Untuk pertama kalinya sejak ia tinggal di Suramandala dari kecil, Garu merasa benar-benar bingung dengan kejadian ini. Suramandala yang seolah hidup dan bergerak dengan kehendaknya sendiri. Gurunya yang runtuh secara mental dan Aris menghilang dari pusat konflik dengan misterius. Garu mengepalkan tangan lebih erat. Arya, apapun yang membawamu, itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Di kejauhan, lorong-lorong Suramandala kembali sunyi. Namun, sunyi itu tidak menenangkan. Itu adalah sunyi sebelum dunia kembali berubah. Pagi di desa Jatilayung datang seperti biasa, perlahan dan ramah. Kabut tipis mengambang rendah di antara rumah-rumah kayu, lalu menyingkir saat matahari naik perlahan. Suara ayam berkokok bersaut-sautan, disusul dentingan alat dapur dan langkah kaki warga yang mulai beraktivitas. Di halaman balai desa, beberapa pemuda sibuk membereskan sisa-sisa pagar bambu yang kemarin diperbaiki. Gani menaruh seikat bambu dari bahunya. Kalau dipasang seperti ini, didorong ataupun didendang sekalipun, gak akan gampang roboh lagi, katanya sambil menepuk-nepuk bambu itu. Bedul mengangguk setuju, lalu menyeringai. Iya sih, tapi jangan kamu yang ngukur jaraknya. Kemarin aja jaraknya udah kayak hubunganmu sama Ratri. Kadang dekat, kadang jauh. Tawa pun pecah. Beberapa pemuda lain ikut menimpali. Ada yang pura-pura mengukur dengan langkah besar. Ada pula yang sengaja memasang bambu terbalik untuk menggoda. Di sisi lain halaman, para tetua duduk melingkar di atas tikar anyaman. Mereka berbincang santai, membahas panen yang akan datang dan harga gabah di pasar minggu depan. Sesekali salah satu dari mereka tertawa kecil, geleng, lalu menyesap teh hangat. Pak Wira keluar dari rumahnya dengan langkah mantap. Wajahnya tampak lebih segar pagi itu, meski sesekali ia mengusap dada kirinya yang masih terasa nyeri. Senyumnya tetap muncul. Jangan terlalu keras ketawanya, katanya sambil bercanda ke arah para pemuda. Nanti dikira kita isinya orang-orang pengangguran gak ada kerja. Gani menjawab dengan cepat. Lah, itu salah satu bagian dari serunya kerja toh Pak. Kalau nggak ada canda dan tawa, kerjaan jadi terasa berat dan canggung loh Pak Wira. Pak Wira tertawa pelan. Iya Gani, tapi jangan terlalu berlebihan. Nanti yang ada jadinya nggak kelar-kelar kerjaannya loh. Ia berdiri sejenak, memperhatikan halaman desa yang kembali hidup, lalu melangkah ke arah balai desa. Seorang tetua mempersilakan duduk, dan mereka kembali berbincang ringan. Tak jauh dari sana, di dapur rumah Pak Wira, Pitaloka sibuk menyiapkan makanan. Asap tipis mengepul dari panci besar berisi sayuran. Tangannya cekatan, sesekali berhenti untuk mencicipi kuah dengan sendok kayu. Seorang ibu tetangga masuk sambil membawa keranjang sayur-sayuran. Pitaloka, ini titipan dari Pak Suro buat Pak Wira. Baru saja dipetik ini sayurannya loh. Pitaloka tersenyum. Wah, pas sekali. Terima kasih ya Bu. Ia menambahkan sayuran itu ke panci lain.
lalu menutupnya kembali. Di rak kayu, botol-botol kecil berisi ramuan tertata rapi. Pitaloka menggeser satu botol agar sejajar, lalu kembali ke pekerjaannya tanpa banyak pikir. Di luar, anak-anak bermain kejar-kejaran. Teriakan mereka menggema di jalan tanah yang kering. Salah satu anak tersandung, jatuh terduduk, lalu bangkit lagi sambil tertawa. Teman-temannya sudah keburu lari lebih dulu. Curang, tunggu aku. Teriaknya disambut tawa yang makin riuh. Bedul berhenti sejenak memperhatikan mereka. Dulu kecil kita juga begitu ya Gani ya, katanya sambil menyandarkan badannya di pagar. Gani mengangguk. Iya Tul, cuma bedanya dulu kau yang lebih sering tertinggal di belakang daripada yang lain. Maaf ya Gani, itu bukan karena aku tertinggal. Itu memang aku sengaja pelan larinya, memberi kesempatan buat yang lain duluan. Gini-gini, aku tuh perhatian sama kawan, kata Bedul membela diri. Elah, banyak kali alasanmu Tul. Tawa kembali pecah. Menjelang siang, warga mulai berkumpul di balai desa. Hidangan sederhana disajikan di atas daun. Orang-orang duduk berjajar, saling menyindok nasi, berbagi lauk, dan bertukar cerita-cerita kecil tentang kebun yang mulai berbuah dan tentang rencana memperbaiki atap rumah sebelum musim hujan. Pak Wira berdiri sebentar, mengangkat gelas air. Terima kasih saudara-saudaraku semua untuk hari ini. Semoga desa kita kembali pulih dan aman seperti biasa, kata Pak Wira singkat. Tidak ada sorak berlebihan, hanya anggukan setuju dan senyum-senyum kecil. Pitaloka duduk di antara para ibu, menikmati makanannya. Ia ikut tertawa ketika seseorang melontarkan lelucon ringan. Sesekali ia menoleh ke halaman, memastikan panci-panci sudah aman, lalu kembali berbincang. Angin siang berhembus lembut, menggerakkan dedaunan dan membawa aroma masakan ke seluruh penjuru desa. Tidak ada yang tergesa untuk pulang, tidak ada yang terlihat gelisah. Hari berjalan sebagaimana hari-hari lainnya, tenang dan damai. Kehidupan kecil yang terus bergerak. Di Jatilayung, siang itu berjalan normal, dengan canda, tawa, dan kebersamaan yang sederhana. Sementara itu, di Kadipaten Kujang Tengah, tempat Adipati Sanggadara tinggal. Bangunan itu berdiri di atas dataran tinggi, dikelilingi tombok batu berlapis besi dan panji-panji berwarna hitam keemasan. Tempat itu tidak megah dengan hiasan berlebihan, namun setiap sudutnya memancarkan satu hal yang jelas: kekuasaan yang mapan dan tak perlu dipertanyakan. Di ruang pertemuannya, lantai batu dipoles licin. Pilar-pilar tinggi menopang langit-langit yang gelap. Api obor menyala tenang, tanpa asap. Seolah udara di dalam ruangan itu sendiri telah tunduk pada aturan. Adipati Sanggadara duduk di kursi kebesarannya. Tubuhnya gemuk dan pendek, siapa rubaya. Rambut hitamnya disisir rapi ke belakang. Matanya tajam dan dingin. Mata seseorang yang terbiasa memberi perintah, bukan menerima penjelasan. Di tangannya tergenggam gulungan laporan yang baru saja dibacakan oleh seorang prajurit rendahan yang kini berdiri menunduk dengan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suasana hening beberapa detik. Lalu gulungan kertas itu diremas hingga lusuh. Prajurit itu tersentak, namun tidak berani mengangkat kepala. Adipati Sanggadara berbicara dengan suara rendah, tenang, tanpa tekanan. Namun setiap katanya terasa seperti sayatan pisau. Coba kau ulangi lagi laporanmu. Prajurit itu menelan ludah. Maaf Adipati. Laporan terakhir, Arya, pemuda dari desa Jatilayung, memasuki wilayah Suramandala. Terjadi bentrokan besar.
struktur ritual rusak, banyak eksperimen. Kursi kebesaran berderit ketika Sanggadara berdiri. Adipati Sanggadara melangkah. Setiap langkahnya terukur. Jadi, pemuda itu berani juga datang ke Suramandala. Ia berhenti tepat di depan prajurit itu. Prajurit langsung berlutut. Ampun Adipati, kami... Adipati Sanggadara mengangkat tangan sedikit. Prajurit itu langsung terdiam. Adipati Sanggadara berjalan menjauh, menatap peta wilayah yang terpasang di dinding batu. Jarum penunjuk wilayah berhenti di satu titik kecil, Jatilayung. Adipati Sanggadara berbicara, bukan pada siapapun secara khusus. Namun semua orang di ruangan itu tahu, mereka harus mendengar. Anak itu sudah berkali-kali membuatku murka. Pertama, dia menghancurkan anak buahku yang menertibkan desa Paninggaran. Ia menyentuh peta dengan ujung jarinya. Dan yang kedua, ketika aku datang ke desa itu, anak itu berani menatap dan menantangku. Jarinya menekan titik desa itu lebih kuat. Dan sekarang, dia menghancurkan asetku yang sudah bertahun-tahun, menghabiskan banyak kepeng-kepengku. Ia menoleh tajam. Aku benar-benar ingin segera melumatnya hidup-hidup. Ruangan terasa lebih dingin. Adipati Sanggadara menarik nafas panjang, lalu berkata dengan nada datar, lebih berbahaya daripada amarah. Panggil Daksara. Seorang prajurit segera melangkah mundur dan berlari keluar. Tak lama kemudian, pintu besar terbuka. Masuklah seorang pria bertudung gelap. Tubuhnya tinggi, bahunya lebar. Wajahnya sebagian tertutup kain. Hanya mata tajamnya yang terlihat. Mata seseorang yang sudah terlalu sering melihat kematian. Ia berlutut dengan satu lutut. Saya Tuan Adipati. Adipati Sanggadara menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu. Lalu ia berbicara. Anak kurang ajar itu sudah semakin berani. Daksara tetap diam. Adipati Sanggadara melangkah mendekat. Daksara, hancurkan desa anak itu. Mendengarkan kata-kata itu, ruangan lalu riuh. Diam semuanya. Lalu ia melanjutkan, suaranya makin dingin. Hancurkan semua yang dekat dengan anak itu. Ia berhenti sejenak dan ambil sesuatu yang paling berharga baginya. Daksara mengangguk pelan. Dipastikan tetap hidup atau usahakan tetap hidup. Ia menatap lurus ke mata Daksara. Aku ingin melihat seberapa besar harga kesombongannya. Ia berbalik menuju kursi kebesarannya. Jangan bermain-main dengan Adipati Sanggadara. Daksara menunduk lebih dalam. Perintah segera dilaksanakan, Tuan. Ia bangkit, berbalik, dan menghilang di balik pintu kadipaten. Adipati Sanggadara kembali duduk di kursi kebesarannya. Ia menyandarkan punggung, menutup mata sejenak, bukan karena ragu, melainkan karena ia sudah yakin. Lalu ia bergumam, tidak ada seorang pun yang boleh lupa di mana tempat ia berdiri. Api obor berkedip tenang, dan perintah itu pun mulai bergerak menuju desa Jatilayung. Malam di desa Jatilayung turun dengan tenang. Lampu-lampu minyak menyala di beranda rumah. Angin berembus pelan. Beberapa pemuda masih berjaga. Gani dan Bedul duduk di dekat balai desa, berbincang pelan sambil tertawa kecil. Kalau besok hujan, kita tak perlu susah-susah nyari air buat sawah kita, Tul. Gumam Gani. Bedul mengangguk, menguap. Iya, mudah-mudahan Gani.
Kalau nggak ada hujan, bisa susah kita. Anjing-anjing desa tiba-tiba menggonggong satu persatu, lalu serentak. Gani menegakkan badan. Kau dengar itu, Tul? Belum sempat Bedul menjawab, suara gonggongan berhenti mendadak. Angin berhenti berembus, dan lampu minyak di salah satu rumah meredup, lalu padam. Situasi tiba-tiba mencekam. Bayangan bergerak di ujung jalan. Langkah kaki terdengar, teratur dan cepat. Dari balik gelap, sosok-sosok manusia muncul. Mengenakan baju perang sederhana berwarna gelap. Wajah mereka tertutup kain. Mereka diam dan bergerak senyap. Lalu mereka menyebar ke kiri dan ke kanan. Api menyala. Satu rumah terbakar, lalu yang lain. Jerit pertama memecah malam. Serangan! Teriak seorang pemuda. Gelombang pertama menghantam desa seperti pisau tajam. Bayangan manusia itu bergerak cepat dan terlatih. Mereka tidak memburu semua orang. Mereka menghancurkan titik-titik penting, lumbung, kandang, dan rumah jalur utama. Kepanikan menyebar. Warga berlarian. Sebagian terjatuh karena tersandung di jalan tanah yang berkerikil. Gani menarik Bedul. Kita harus cepat kembali desa, Dul. Bangunin semua orang yang masih terlelap. Sebelum mereka melangkah jauh, tanah bergetar. Dari sisi timur desa, sesuatu yang besar bergerak keluar dari kegelapan. Bukan manusia, tapi makhluk. Mereka adalah makhluk-makhluk eksperimen. Tubuhnya tinggi, bau melebar, kulitnya gelap berurat. Mata merahnya menyala samar. Rantai besi terlepas dari pergelangan tangannya saat ia melangkah maju. Raungan rendah terdengar. Gelombang kedua dilepas. Makhluk-makhluk itu masuk ke desa, menghancurkan pagar bambu, merobohkan dinding kayu dengan satu ayunan lengan. Pemuda desa mencoba melawan. Tombak dan parang menghantam, namun hanya memantul, nyaris tak melukai. Seorang pemuda terseret, terlempar ke dinding. Jeritan putus di udara. Mundur! Mundur dulu! Jangan memaksa! Teriak Gani. Suaranya serak. Di tengah kekacauan, Pak Wira muncul dari arah balai desa. Dia sudah mengenakan rompi kulit lamanya, tombak di tangan, wajahnya tegang, namun suaranya tegas dan terarah. Dengar semua, wanita dan anak-anak lewat jalur barat, lewati sungai kecil. Pemuda, jangan hadapi makhluk itu sendirian. Sebagian lindungi evakuasi warga. Ia bergerak cepat, menuju jalur, memukul lonceng darurat. Warga yang mendengar langsung mengikuti, meski dengan tangis dan ketakutan. Dua pemuda membantu seorang lansia berjalan. Seorang ibu menggendong anaknya, berlari tertatih. Makhluk eksperimen kedua menerjang ke arah balai desa. Pak Wira berdiri di jalurnya. Ia melemparkan tombak ke kayu penyangga bangunan di samping. Bangunan runtuh, menghalangi jalur makhluk itu sesaat. Sekarang, lewat! Teriaknya. Api semakin membesar, asap menutup langit. Dari kejauhan terdengar teriakan komando, singkat dan dingin. Ia berjalan di antara prajurit manusia, tidak tergesa, tidak ragu. Pedang panjang di tangannya berlumuran darah, mata yang menyapu desa yang terbakar tanpa emosi. Saat seorang prajurit hendak mengejar warga yang lari ke sungai, Daksara mengangkat tangan. Biarkan, fokus kita pada tujuan utama. Perintahnya dipatuhi tanpa tanya. Makhluk eksperimen ketiga dilepas, lebih besar dan lebih liar. Ia mengaum dan menghantam bangunan. Dua rumah runtuh bersamaan. Getarannya menjatuhkan beberapa warga. Bedul tersandung, hampir jatuh.
Gani menariknya bangkit. Cepat, berdiri Dul. Pak Wira membantu menahan sebuah pintu yang hampir roboh. Beri waktu bagi 3 anak keluar. Api menyambar lengan bajunya. Ia mengibaskan, menahan rasa panas. Cepat, cepat nak, katanya mendorong mereka pergi. Para prajurit mulai menyisir, mencari dan menggiring dan mengumpulkan. Yang melawan langsung mereka bantai. Desa porak-poranda, teriakan, tangis, dan bunyi kayu terbakar bercampur jadi satu. Daksara berhenti di tengah jalan utama. Ia menatap balai desa yang sebagian terbakar. Bibirnya bergerak sedikit. Teruskan, jangan berhenti sampai desa ini menjadi membara. Malam berubah menjadi neraka yang menyala. Namun di tengah api dan kekacauan itu, Pak Wira masih berdiri, terluka ringan, bajunya hangus di beberapa bagian. Tapi suaranya tetap terdengar. Selama ia masih berdiri, harapan belum sepenuhnya padam. Serangan berlanjut, dan Jatilayung yang baru saja merasakan damai, kini kembali ke dalam kekacauan. Balai desa Jatilayung berdiri sebagai benteng terakhir. Api telah menjalar ke beberapa rumah di sekitarnya. Atap ilalang runtuh satu persatu, memercikkan barang ke tanah yang sudah dipenuhi jejak kaki, darah, dan puing. Di kejauhan, suara raungan makhluk eksperimen bercampur teriakan manusia, memecah malam yang sebelumnya sunyi. Di halaman balai desa, para pemuda berkumpul dalam formasi seadanya. Wajah mereka kotor oleh jelaga, napas tersengal, mata merah karena asap dan lelah. Namun tidak ada satupun yang mundur. Gani berdiri di garis depan, memegang tombak bambu yang ujungnya telah terkelupas. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena kelelahan yang mulai menggerogoti tubuhnya. Bedul berdiri di sampingnya. Tongkat kayu di tangannya sudah retak. Ia menelan ludah, memandang barisan musuh di kejauhan. Bedul dengan suara pelan, nyaris tenggelam oleh suara api. Kan, kalau mereka berhasil menembus pertahanan ini, selesai ya. Gani tidak menoleh. Kalau mereka menembus ini, berarti desa kita sudah jatuh, Tul. Makhluk-makhluk eksperimen bergerak perlahan dari balai asap. Bentuk mereka tidak seragam. Ada yang bertubuh tinggi dengan anggota tubuh tambahan. Ada yang berjalan merangkak dengan tulang terbuka. Di antara mereka, prajurit manusia bersenjata, bergerak teratur, disiplin, dingin. Daksara hanya mengamati situasi, belum turun tangan. Di dalam balai desa, suasana tegang namun terkendali. Pak Wira berdiri di tengah ruangan. Suaranya tegas meski nafasnya berat. Anak-anak di sisi kiri, ibu-ibu di belakang pilar. Jangan panik. Ia menoleh pada 2 pemuda. Kau jaga pintu depan, dan kau ikut aku ke belakang. Pitaloka berlutut di dekat beberapa warga yang terluka, membalut luka dengan tangan cekatan. Wajahnya pucat, tapi matanya fokus. Pak, jumlah ramuan kita tinggal sedikit. Pak Wira mengepalkan tangan erat, melihat kondisi yang benar-benar gawat. Gunakan buat yang terluka paling parah terlebih dahulu, Pitaloka. Yang lain biar bertahan untuk sementara. Ia melangkah menuju sisi belakang balai desa. Di sana sebuah jalur sempit terbuka, lorong tanah di antara bangunan dan tebing rendah. Jalur itu sempit, namun jika ditembus, makhluk-makhluk itu akan langsung masuk ke jantung evakuasi. Pak Wira berhenti sejenak. Ia menatap jalur itu lama, lalu berbalik, memanggil Gani yang baru masuk untuk melapor. Gani, tarik semua orang ke dalam balai desa. Tutup pintu setelah semua masuk. Gani terdiam. Tapi Pak, jalur belakang. Aku tahu, aku yang akan menghadang jalur belakang. Biar saya temani Pak Wira. Sudah, cepat, sebelum terlambat. Pergi dan segera tutup pintu depan, biar tak ada yang nyelonong masuk. Gani ragu sebentar, lalu mengangguk cepat. Baik Pak.
Lalu ia berlari. Serangan meningkat. Makhluk-makhluk itu mulai maju bersamaan. Benturan terjadi di halaman. Tombak bambu menghantam makhluk. Darah hitam menyembur. Teriakan pecah. Bedul terjatuh setelah sebuah makhluk menghantam perisainya. Ia bangkit lagi, memukul dengan sisa tenaga. "Awas, di belakang! Jangan biarkan mereka memutar!" teriak seseorang. Di belakang balai desa, Pak Wira berdiri sendirian di depan jalur belakang. Ia mengatur nafas, mengatur kuda-kuda. Tangannya menggenggam tombak pendek kesayangannya. Ujungnya sudah sedikit tumpul. Makhluk pertama datang menerjang dari kegelapan lorong. Tubuhnya besar dengan lengan berotot berlebih, menggeram dengan suara menggelegar. Pak Wira menghunus tombaknya, melangkah maju dengan tegas. Ia menghindar dari cakaran pertama yang nyaris menyentuh bahunya, lalu menusuk tepat ke leher makhluk itu. Darah hitam pekat menyembur. Makhluk itu rubuh dengan tubuh bergetar sebentar sebelum diam. Yang kedua menyusul dari belakang, berjalan merangkak cepat seperti binatang liar. Pak Wira memutar tubuh, menghantam lutut makhluk itu dengan gagang tombak hingga terdengar retakan keras, lalu menusuk kepalanya dari atas. Makhluk itu ambruk, tubuhnya menyentak sekali sebelum tak bergerak lagi. Darah memercik ke dinding dan tanah, bau amis menusuk hidung. Yang ketiga dan keempat datang hampir bersamaan. Satu bertubuh tinggi dengan tanduk melengkung, yang lain lebih kecil tapi lincah dengan cakar panjang. Pak Wira mundur selangkah, napasnya mulai berat. Ia blok tanduk dengan gagang tombak. Kayu retak lebih dalam. Lalu tendangannya mengarah ke perut makhluk kecil hingga terpental sebelum menusuk dada makhluk yang bertanduk. Makhluk itu meraung terakhir kali sebelum jatuh. Yang kecil bangkit lagi, tapi Pak Wira sudah siap memutar tombak dan menebas lehernya dengan sisa tenaga. Namun, jumlah mereka makin bertambah. Bayangan baru muncul dari lorong. Raungan mereka semakin dekat. Pak Wira berdiri tegak, meski bahunya naik turun cepat. Darah menetes dari goresan di tangannya. Dari kejauhan, Daksara muncul dari atas tebing. Gerakannya tenang, matanya menyapu medan di bawah tanpa emosi. Pandangan Daksara berhenti pada satu titik, Pitaloka. Ia nampak terlihat dari celah pintu yang terbuka sedikit, sedang memapah seorang nenek yang berjalan. Daksara mengangkat tangan sedikit, isyarat singkat. Serangan anak panah dilepaskan, cepat, lurus dan presisi. Pak Wira melihat kilatan anak panah itu dari sudut matanya, dan sasarannya tepat ke arah Pitaloka yang berada di balik pintu yang terbuka. Ia tidak berpikir panjang. Ia bergeser setengah langkah, tubuhnya menghalangi jalur panah. Serangan itu langsung menembus dadanya. Darah menyembur. Pak Wira masih berdiri beberapa detik. Lalu terdengar suara pintu depan balai desa ditutup dari dalam. Cukup lama untuk tahu bahwa mereka sudah aman di dalam. Kakinya akhirnya goyah. Ia bersandar ke dinding dekat pintu. Nafasnya berat. Darah membasahi bajunya. Pitaloka berlari menghampiri dengan cepat. Wajahnya pucat. Pak Wira menoleh ke Pitaloka yang kini sudah terduduk di dekatnya, sambil memegang tubuh ayahnya yang bersimbah darah. "Bapak, nggak apa-apa, Pitaloka." Apa bagaimana sih, Pak? Ini lukanya parah. Kata Pitaloka, tangannya bergetar. Lalu suara gaduh dari dalam balai desa terdengar. Muncul Gali dan Bedul. Pak Wira, Anda terluka." Tanpa banyak bicara,
Gani dan Bedul membopong Pak Wira yang terluka, membawanya masuk ke balai desa. Balai desa Jatilayung tidak lagi terasa seperti tempat perlindungan. Api dari rumah-rumah sekitar memantulkan cahaya merah ke dinding kayu balai desa. Asap tipis merayap masuk melalui celah atap. Tangis tertahan bercampur dengan suara nafas berat para pemuda yang masih berjaga. Di sudut ruangan, Pak Wira terbaring di atas tikar ayaman. Tubuhnya berlumuran darah, nafasnya pendek dan tidak teratur. Setiap tarikan terasa seperti perjuangan terakhir melawan rasa dingin yang mulai merambat dari ujung kaki. Pitaloka berlutut di sampingnya. Tangannya gemetar, namun gerakannya tetap cekatan. Ia membuka bungkusan ramuan, menumbuk, mengoleskan, menekan luka dengan kain bersih. Atau setidaknya kain yang masih bisa disebut bersih. Pak, tahan ya. Sebentar lagi obatnya bekerja. Darah tetap merembes, terlalu banyak dari luka yang terlalu dalam. Pak Wira membuka mata perlahan. Pandangannya mulai buram, tapi wajah di depannya masih ia kenali. Pitaloka. Pitaloka menunduk lebih dekat. Iya Pak, saya di sini. Pak Wira menghela nafas panjang. Kali ini lebih berat dari sebelumnya. Pak Wira tersenyum sedikit sambil meringis menahan nyeri. Sekarang kau sudah makin dewasa, anakku. Tanganmu sudah lebih cekatan dalam mengobati orang. Kau sekarang sudah jadi tabib yang bisa diandalkan. Pak Wira kembali tersenyum. Tak terasa seperti baru kemarin rasanya Bapak menggendongmu ke sana kemari. Pitaloka diam. Namun air mata akhirnya jatuh ke kain pembalut luka. Tapi dia segera mengusap dan membetulkan letak kain yang membalut luka di dada bapaknya. Walau dengan tangan gemetar. Bapak, jangan banyak bicara dulu ya. Jangan bergerak. Pak Wira tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Pitaloka. Kamu pasti tahu dengan luka bapak yang seperti ini pasti tak akan bertahan lama. Pitaloka, bapak sudah merasa puas melihat kamu tumbuh menjadi gadis yang kuat. Di sekeliling mereka, beberapa pemuda berdiri kaku. Gani berada paling dekat. Rahangnya mengeras hingga urat di lehernya menonjol. Matanya memerah, menahan tangis. Tangannya mengepal begitu kuat. Gani. Pemuda itu tersentak, lalu berlutut dengan lutut yang hampir goyah. Suara Pak Wira seperti pukulan terakhir yang membuat pertahanannya retak. Iya, Pak. Pak Wira memandangnya lama. Desa ini bukanlah milik kami yang tua-tua ini, tapi milik kalian yang masih muda-muda. Gani gemetar. Nafasnya tersendat. Air mata yang ia tahan sekuat tenaga akhirnya menetes sedikit. Tapi ia cepat mengusapnya dengan punggung tangan. Tak ingin terlihat lemah di saat seperti ini. Pak Wira melanjutkan. Nafasnya makin tipis. Jagalah desa ini. Jaga kedamaiannya. Dan jaga canda tawa seperti biasa tetap bergema. Ia terdiam sejenak. Lalu menambahkan dengan suara yang hampir hilang. Dan kalau suatu hari kau bertemu dengan Arya, katakan padanya, tolong jaga Pitaloka. Dan aku juga tidak pernah menyalahkannya dengan semua kejadian ini. Pitaloka terisak, menutup mulutnya. Pak Wira menoleh sedikit ke arahnya. Pitaloka, maaf.
Bapak tidak bisa menemanimu lebih lama lagi. Tangannya bergerak pelan, ingin menyentuh wajah anaknya untuk terakhir kali. Namun jatuh sebelum sampai. Wajahnya menjadi tenang. Pas terakhir keluar tanpa suara. Untuk beberapa detik tidak ada yang bergerak. Lalu Pitaloka menangis dan menjerit. Tangannya gemetar memegang tubuh bapaknya. Ia mengguncang bau ayahnya perlahan. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, Pak. Jangan. Tidak ada jawaban. Tangisnya kembali pecah. Tangis yang seolah mengguncang seluruh desa Jatilayung. Gani hanya bisa menunduk. Tangannya mengepal di lantai. Tubuhnya bergetar menahan isak yang ingin keluar. Rasa kehilangan itu seperti lubang yang menganga di dadanya. Pak Wira bukan hanya pemimpin, tapi juga ayah buat semua pemuda desa Jatilayung. Di luar balai desa, suara langkah terdengar. Daksara muncul dengan tenang. Masuk ke halaman balai desa dengan beberapa prajurit di belakangnya. Wajahnya tetap datar. Lalu ia melangkah maju di depan pintu balai desa. Ia menempelkan tangan di pintu itu. Pintu balai desa hancur seperti dipukul palu raksasa. Serpihan kayu berantakan. Debu mengepul dari reruntuhan. Daksara berdiri di ambang pintu hingga debu menghilang. Matanya menyapu ruangan dengan cepat. Ia melihat tubuh Pak Wira. Ia melihat para pemuda. Dan akhirnya ia melihat Pitaloka. Ia mengangkat tangan. Bawa orang itu. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dua prajurit menerobos masuk. Gani dan Bedul bereaksi refleks, mengayunkan senjata mereka. Benturan keras terjadi. Mereka berdua langsung terpental beberapa langkah. Pitaloka tersentak saat sebuah tangan mencengkram tangannya. Dan Gani melihat itu. Ia teriak dengan suara penuh amarah. Woi, lepaskan! Apa yang kalian lakukan? Bedul merangsek maju, berusaha kembali memukul. Tapi sebuah hantaman keras menghantam dadanya. Bedul terjungkal ke belakang beberapa langkah. Dia berusaha bangkit, namun kembali rubuh. Dadanya terasa sesak. Daksara melangkah mendekat. Ia menatap Pitaloka dengan dingin. Diam dan jangan melawan kalau tak ingin merasa sakit. Pitaloka berontak, tapi tenaganya tidak sebanding. Lepaskan. Apa yang kalian inginkan? Gani bangkit dengan susah payah. Sambil memegang perutnya, ia melangkah satu langkah. Matanya membara penuh amarah yang tak terkendali. Lalu secepat kilat pedang Daksara mengarah tepat ke tenggorokannya. Ia berhenti. Jarak pedang kurang dari 1 jengkal ke lehernya. Kalau kau melangkah sekali lagi, aku tak segan mencabut nyawamu. Gani membeku. Napasnya memburu. Dada naik turun cepat. Di dalam hatinya, rasa tak berdaya itu menyiksa lebih dari luka fisik. Pitaloka menoleh. Berhenti. Bawalah aku. Tapi tolong, jangan kau sakiti lagi warga desa Jatilayung. Daksara memberi isyarat. Pitaloka dibawa keluar. Suara langkah mereka menghilang di tengah api dan asap. Balai desa kembali sunyi. Yang terdengar hanya bunyi gemeretak api yang membakar kayu rumah warga di beberapa tempat. Pak Wira terbaring tak bergerak di sudut ruang balai desa. Dan kini yang tersisa hanya kehancuran yang merayap di dalam hati setiap warga desa Jatilayung.